Mereka nongkrong di sini. Di dalam dakwaan. Di sebelah mananya? Kan hakim pun sampai, let's go, kita bisa lihat ya muka hakim ya. Kayaknya dia udah ngerasa anjing, selama ini aku dibohongin. Bangsat, berdebah juga setan-setan ini. Tidak ada darah dan apa mungkin bisa masih ada sampai ke sana. Bekas luka juga tidak ada. Lemparan Pak Hakim tuh mukanya udah sepertinya memang bohong. Ini kalau Vina digilir ya sama 8 orang, waduh. Itu adalah pemerkosaan tercepat di dunia katanya guys. Dan kita korban dari Eki yang ketawa kalau orang udah jadi korban, contohnya difitnah. Kalian akan saya somasi semua, saya pidanain semua. Wih. Pernah gak jadi anak buah itu Rudiana? Pengen ketemu. Sekarang Pak Aris Papua bilang pengen ketemu Aldi. Ya kali. Aldi mau ntar digebuk lagi. Nonton konten kami, Pak? Nonton, Mbak. Sempat saya ke situ cari Mbak. Terus Mbaknya udah nggak ada, udah pulang ya. Tapi mbaknya nggak ada, udah pulang kali ya. Ya udahlah. Itu kan konten dibuat pasti setelah dia pulang. Udah pulang, diedit, baru diupload kontennya. Sekarang ini udah pulang atau memastiin? Udah pulang belum dia? Udah pulang, waduh. Itu pun Gugun Gumilar. Udah pulang dia. Cepet, kamu kabur lah. Mau menerangkan dan mengklarifikasi. Rudiana game over. Saksi-saksi di TKP bilang nggak ada tuh pukul-pukulan, lempar-lemparan batu, mampus. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Yang nggak baik pasti kondisi Rudiana dan Aep serta Pak Pasran. Lulu jedak-jeduk hatiku menunggu panggilan dari Pak Hakim. Jadi kemarin udah heboh banget ya, Fitra, Nenek Elsa udah buat keributan di tempat TKP kemarin ya. Tapi kita belum lihat banyak kan tentang Pak Hakim yang ke TKP. Nah, kebetulan sekarang kita akan membahas itu ya. Jadi pas kemarin Hakim ke TKP ya, itu dia udah melihat bagaimana jarak-jarak dari TKP tersebut. Dan orang-orang sekitaran sana yang ada Bu Nining, pemilik warung, nah terus tetangga-tetangga dari Pak Pasran itu bilang semua sama dengan saksi-saksi yang ada. Saksi-saksi bener ya, bukan saksi palsu seperti Mel-Mel. Itu ya, jadi yang jualan itu bilang nggak ada. Pas tahun 2016 malam minggu itu motor-motor tuh nggak ada. Terus habis itu orang-orang Bu Nining itu juga ngelihat Kavi ya, nah berdebah itu sialan, itu nongkrong-nongkrong terus diusir pindah ke rumah Pak RT. Nah itu semua ada di sini guys. Bahkan Hakim pun sampai, let's go, kita bisa lihat ya muka Hakim ya. Kayaknya dia udah ngerasa anjing, selama ini aku dibohongin. Bangsat, berdebah juga setan-setan ini. Membohongi aku. Nah, dia udah bisa lihat bagaimana kebohongan kesaksian Aep, nah dan juga para grup Raja Terakhir ya. Oke guys, jadi kita ngeliat dulu bagaimana supaya kalian bisa merasakan euforia kekesalan dari game overnya geng Raja Terakhir. Game overnya kasus Rudiana ini. Mereka nongkrong di sini. Di dalam dakwaan. Di sebelah mananya? Eki dan Vina melintas dari arah sana ke kiri. Dari arah kota menuju kabupaten ya? Betul ya. Dilempar? Dilempar. Di sini lah lokasi pelemparan. Melempari. Yang nongkrong di sini siapa aja? Din, Kapi, Pram, Okta, terus Supri, Eka, Adi, Jaya, Supri. Disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan bahwa kondisi mereka kan sudah didakwa luka kepala, pendarahan besar banyak, tidak ada darah dan apa mungkin bisa masih ada sampai ke sana. Bekas ban juga tidak ada. Bajunya, bekas ban juga tidak ada. Juga tidak ada. Berarti lokasi ini sesuai dengan dakwaan ya? Iya. Di sini jualan ya sampai jam berapa? Ada nggak dengan motor-motor nongkrong gitu? Oke, jadi kita lihat ya wajahnya Pak Hakim ya. Awalnya udah dikasih tahu ini tempatnya, lokasi yang katanya ada lempar-lemparan. Pak Hakim tuh mukanya udah sepertinya memang bohong. Lempar-lemparan batu kan sekitar sini kayaknya nggak ada batu deh. Nah, lalu yang kedua adalah ditanya siapa aja selain kamu ya, selain saksi tersebut yang ada nongkrong minum-minuman keras gitu. Ada namanya Teguh, Udin, Kavi. Nah, Kavi juga ada Pram, Okta, Supri. Nah, Eka, Hadi, Jaya, nah semua tuh ada di situ. Dan pindah lagi, datanglah ke tempat pemerkosaan guys. Di tempat pemerkosaan Hakim nih lebih bingung lagi ya. Wah ini tempatnya nih, kayaknya di sini rame. Terus ditanyain kan, dikasih tahu di dalam dakwaan Vina ini diperkaos di sini. Dan setelah diperkaos itu tidak ada tanda-tandanya, darah nggak ada, bekas ban
kan naik motor ya, bekas ban motor nggak ada gitu. Adanya bekas-bekas pemfitnahan gitu. Bekas-bekas kesurupan, nah juga nggak ada itu. Jadi nggak ada semua. Bekas baju, bekas celana dalam, pokoknya bekas-bekas pemerkosaan nggak ada semua. Nah jadi di sini hakim juga udah ngerasa, kita lihat mukanya ya, jadi selama ini aku dibohong-bohong ini. Siapa sih penulis skenario ini lebih hebat daripada dengan cinta nih, wey. Cocok dia jadi pemenang Piala Oscar nih. Terus bahkan pemilik warung juga kalau berjualan tuh sampai jam berapa? Dia bilang sampai jam 12 gitu. Jadi waktu itu jam 12 tuh ada nggak motor-motor yang lewat sini? Ternyata dia bilang nggak ada gitu. Dan kalau kita pakai logika ya, ini kejadiannya kan selalu kasih tahu sama Fitrah dan Elsa ya. Ini jam 9 malam tuh udah mulai pelemparan, pemerkosaan. Dan orangnya kan ada 8 ya. Bayangin kalau kalian jam 9 malam sampai jam 10 malam. Ini waktu kejadian kan 1 jam ya. 1 jam tuh udah ada pengeroyokan, pelemparan dan pemerkosaan. Ini kalau Vina digilir ya sama 8 orang, waduh. Itu adalah pemerkosaan tercepat di dunia katanya guys. Karena kan kalau 1 orang aja 10 menit, itu kan 8 orang berarti 80 menit ya. Udah lewat 1 jam tuh. Udah 1,5 jam. Dan itu pun diperkaos secara terus-terusan itu, bergiliran dan terus-terusan. Berarti ini selama 1 jam, kalau memang terjadi pemerkosaan, inilah pemerkosaan tercepat di dunia kabarnya gitu guys. Jadi masuk akal juga ya. Jadi 8 orang ini yang fiktif ini, keren Pak Hakim. Sampai dia memberikan Al-Fatihah buat Eki dan juga Vina. Kita sebenarnya respect juga ya buat Pak Hakim mau turun ke lapangan, Hakim ketua, anggota, bagus banget. Tapi bukan Fitrah dan Elsa namanya kalau tidak ada kehabisan akal ya. Di sini Nek Elsa marah-marah guys. Katanya dia datang ke tempat TKP itu, dia nggak terima. Kenapa? Dia sama Fitrah seakan dihalangi. Pede bener. Padahal nggak ada yang menghalangi dulu. Saya cuma berdua dengan Fitrah, masuk juga tidak boleh. Yang dibicarakan adalah saksi-saksi saya. Aep, Pasren, Kavi, Rudiana, dan kita korban dari Eki yang ketawa kalau orang udah jadi korban, contohnya difitnah. Kalian akan saya somasi semua, saya pidanain semua. Wih, Nek Elsa marah ya, dia bilang saya ini datang untuk perwakilan gitu, saya pengen tahu kan yang korban itu kan saya gitu. Jadi ada Rudiana, Aep dan juga Kavi gitu. Jadi saya pengen tahu ke sini gitu. Jangan ketawa kalian. Kalau ketawa saya pidanain semua. Nah, ini kan kita lihat ya keegoisan dari Nek Elsa ya. Persis seperti kliennya ya. Dimana klien adalah sama dengan pengacara ya. Seperti kemarin siluman beruk gitu. Kan sama ya, klien sama pengacara sama-sama mesum gitu. Sekarang juga klien sama pengacara sama-sama katanya ingin mempidanakan dan mensomasi, penjarain semua yang ketawa karena ngetawain korban. Padahal kita ngetawain dia. Katanya melindungi saksi. Saksi aja nggak pernah datang di persidangan, nggak pernah mau kalau dimintain keterangan. Ya karena klien kita yang dibicarakan tentang jarak pandang itu. Kan saya udah bilang jalannya cuma 6 meter. Jadi kelihatan kalau dia lalu lalang motor itu. Ini kan untuk Elsa aneh ya. Kalau mau ikut kenapa nggak dari kemarin-kemarin ikut dalam persidangan ya? Kenapa pas mau ke TKP malah ikutan? Kemarin di sidang kagak ada tuh nongol-nongol. Fitrah, Nek Elsa nggak nongol. Pas mau ke TKP nongol, deg-degan ya. Takut ketahuan ya lo. Dan kenapa kalau nenek panik yang nggak dihadirin aja saksi-saksinya? Nek, hadirin saksi-saksi semuanya gitu. Kita tuh bukan menghalangi, kita tuh menuntun. Nenek kan susah jalan. Kita tuntun nenek lo udah. Tuntun ke jalan yang benar loh, Nek. Dan akhirnya satu lagi personil dari trio raja terakhir kita yang bernama Aris Papua memberikan klarifikasi bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan Rudiana. Masalah Vina dia tidak ikut-ikutan. Bahkan dia nggak kenal namanya Aldi gitu yang memenjarakan yang mengatakan bahwa dia adalah dipukul oleh Aris Papua ya gitu. Nggak usah kenal sama orang yang mukul. Ngapain kenalan? Kalau udah kenal nggak mungkin dipukul, karena belum kenal makanya pukul dulu ya. Coba ya kita dengerin aja ya. Saya Peduka Aris Santoso alias Aris Papua. Saya mau menerangkan, saya tidak pernah dinas di Polres Cirebon Kota, dan saya tidak pernah mengenal tersangka yang ada di sidang kasus Vina. Semua tidak benar. Nah, jadi dia klarifikasi, saya Aris Papua, saya nggak pernah dinas di Cirebon Kota, dan saya nggak pernah kenal sama pelaku-pelaku dan tersangka-tersangka. Dia beberapa wawancara dia selalu bilang gitu ya, mirip kayak Rudiana, ini kayak template ya. Pertama dia selalu bilang dia tidak pernah
dinas di Cirebon Kota. Itu yang pertama, itu pasti tuh. Kalian cari di mana videonya pasti ada. Yang kedua, dia tidak pernah kenal sama tersangka. Nah, kenapa dia tidak bilang, saya tidak pernah memukul dan memberikan air kencing kepada Aldi? Nah, atau kepada siapapun selama saya menjabat jadi polisi. Kenapa dia nggak ngomong gitu? Ini kan aneh ya? Mungkin Pak Aris Papua nggak kenal Aldi, tapi Aldi mungkin kenal Pak Aris Papua. Berapa banyak tahanan yang dapat air kencing atau kena pukul? Nah, siapa tahu kan ini pertanyaan ya. Ini adalah pertanyaan. Disebut bahkan dalam digambarkan sangat sadis menyiksa para terpidana. Itu benar? Itu tidak benar, Mbak. Karena itu fitnah. Pernah nggak jadi anak buah itu Rudiana? Tidak pernah, dan pokoknya intinya itu fitnah. Nah, jadi dia bilang, ditanyain, kamu pernah nggak jadi anak buah Rudiana? Nggak pernah, Bu. Gitu. Tapi kalau jadi teman pukul pernah. Ini pertanyaan ya. Pernahnya jadi apa gitu? Jadi menurut Bapak apa yang terjadi kalau tiba-tiba Aldi di 2 kali persidangan itu menyebutkan nama Bapak, bukan hanya Aris lagi-lagi ya, bukan hanya Aris tapi Aris Papua. Itu spesifik hanya Bapak dong yang punya nama Aris Papua. Makanya saya itu pengen ketemu sama si Aldi. Gokil! Jadi dia bilang, kenapa nih Aldi sampai bisa dengan spesifik, dengan jelas menyebutkan nama Aris Papua? Aris kan ada banyak ya, ada Aris ST12 gitu. Ada Aris Indonesian Idol. Logikanya itu berarti dia sakit hati, Pak. Bapak mungkin udah 1000 Aldi Bapak pukulin tuh, mungkin dari dugaan ya. Atau 1000 Aldi disuruh minum air kencing gitu. Jadi Bapak nggak inget gitu. Tapi orang tersakiti itu tidak akan pernah lupa, Pak. Apalagi sampai menyebut nama lengkap gitu. Aris Papua, wah itu kan dalam hatinya udah sangat-sangat sakit hati itu. Terus sekarang Pak Aris Papua bilang, pengen ketemu Aldi. Ya kali, Aldi mau, ntar digebuk lagi. Saya sama tim tuh sempat ke Polres Sumber, Polres yang di depan salah satu swalayan itulah. Iya, Kita coba cari, ternyata di sana gambarkan bahwa ada Aris muda dan Aris tua kalau di sana istilahnya gitu ya. Jadi Bapak udah nonton konten kami, Pak? Nonton, Mbak. Sempat saya ke situ cari Mbak. Ke Polres? Iya, sempat dari Polsek tuh ke situ. Pas Mbaknya udah nggak ada, udah pulang ya. Kalian tahu nggak apa yang aneh di sini? Masa kalian nggak? Nah, pertama gerak-geriknya Pak Aris ya, itu sedikit canggung. Nah, yang kedua adalah statementnya dia bilang ya, kan ceritanya presenternya bilang, saya ini sempat ke Polres nih kemarin gitu. Bapak nonton konten saya nggak, Pak? Nonton konten nggak gitu? Berarti nonton udah ditayangin di YouTube atau di TV ya? Dia bilang saya nonton gitu. Makanya saya sempet cari Mbak ke sana, tapi Mbaknya nggak ada, udah pulang kali ya. Ya udahlah, itu kan konten dibuat pasti setelah dia pulang. Udah pulang, diedit, baru diupload kontennya. Lalu Bapak bilang saya nonton di YouTube, waduh, kayaknya masih ada di sana. Saya cari ke sana, oh Mbaknya udah pulang gitu. Ini pertanyaan let's go ya. Pak Aris ini ke sana, Pak presenter ini udah pulang atau memastiin? Udah pulang belum dia? Udah pulang, waduh. Itu pun gugun gumilar. Udah pulang dia. Cepet kamu kabur lah. Bagaimana nih pertanyaannya? Makanya saya malah udah tak biarin aja. Tapi udah berkoordinasi dengan pimpinan. Di Dimas Polres juga ada kan gitu. Udah kita bicara. Arahannya apa, Pak? Nunggu momen yang ibaratnya nanti gimana kan gitu. Arahannya apa, Pak, dari atas? Jadi nunggu momen yang pas. Tepat. Gitu. Nah, ini juga keanehan ya, bahkan dia berbicara terhadap atasan. Nah, ini nggak tahu atasannya siapa ya, apa Rudiana, apa Gugun, saya nggak tahu juga ya atasannya siapa. Dia bilang atasannya berkoordinasi sama atasan gitu. Arahannya adalah menunggu momen yang tepat. Sekarang katanya momen yang tepat. Menurut kalian sekarang momen yang tepat nggak? Enggak sih menurut Let's Go. Menurut Let's Go di persidangan itu langsung keluar, itu baru momen yang tepat gitu. Itu momen yang tepat, langsung klarifikasi kalau bisa. Tapi polisi selalu gitu guys. Maksudnya kayak Rudiana udah lama baru dia keluar gitu. Mereka udah merencanakan sesuatu dulu, walaupun rencananya itu yakin nggak bagus juga, nggak matang juga. Kalau ada kasusnya kayak gini juga nggak sih? Ini pertanyaan Let's Go ya. Kalau kalian ke polisi gitu, Pak saya kemalingan Pak, gitu. Tolong cari siapa pelakunya Pak. Gitu. Nanti dia koordinasi sama atasan. Kok nggak bergerak-gerak Pak? Saya tunggu momen yang tepat. Apa kayak gitu ya? Ini pertanyaannya. Karena setiap anggota polisi ada masalah, pasti keluarnya tuh lama tuh, nggak mungkin sehari 2 hari, bisa 5 hari atau seminggu bahkan 2 minggu. Jadi kalau orang kemalingan nih gimana? Kalau orang kemalingan, ada orang apa gitu? Apakah nunggu momen yang tepat gitu? Pantes 8 tahun Egy Perong nggak ketemu nunggu momen yang tepat ya. Sebagai warga sipil yang pernah lapor ke polisi ya, perlakuan polisi ya
Let's Go pada saat itu ya menunggu momen yang tepat mungkin ya. Nah itu deh guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Semakin terang benderang kan, semakin akan game over kan? Nah, jadi menurut kalian percaya nggak apa yang disebutkan sama Pak Aris Papuanya? Menurut Let's Go kurang percaya ya, apalagi Pak Aris Papua temenan sama Pak Rudiana ya. Aldi itu menyebut nama Aris Papua tanpa alasan ya gitu, dan dari mana dia tahu nama itu ya? Pasti kan dugaan ya, waktu digebukin, mampus kamu, minum air kencing saya, biar kamu ingat, ini nama saya adalah Pak Aris Papua. Hah? Kamu ingat rasa air kencing itu? Mungkin dia tahu rasa air kencingnya beda-beda, rasa air kencing Rudiana beda, Gugun beda, Pak Aris Papua beda, Pak Aris Papua yang paling apa kayak sepet pahit gitu, jadi mungkin yang paling sebel apa gimana gitu. Jadi kita bacain super thanks dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu berdonasi dan support Let's Go. Terutama ada Sultan Hongkong kita, Sri Wahid 8161. Kaulah Sultan dari segala Sultan, Mbak Sri Wahid 8161. 2 kali loh. 2 kali Let's Go upload video. 2 kali dia support, gokil. Makasih banyak ya Mbak Sri Wahid 8161. Kemudian dari Nintiano Rohim gitu. Komenannya, mampus lah, diusir. Bikin gaduh doang, terima kasih. Terima kasih ya Mbak Nintiana Rohim. Dari Ali Haryadi, salam dari Lampung, nggak sabar lihat 4 orang yang disebutkan. So, mawar merah, masuk penjara menggantikan korban salah tangkap. Enggak lah, Pang Fitra tuh cuman kerja doang dia gitu. Kalau baru dia ditangkap ya dia cari mangsa baru lagi. Dari biji bapak kau. Rasman Sikundo Zuma, spesialis pengacara jahat. Wah, ini ngomongin Fadel kemarin ya. Kemarin nggak jadi pengacara Surutu. Iya benar juga ya. Dia kan sempat mau masuk kasus Pina nih, tapi nggak jadi ya, sampai diedit mukanya ya. Gara-gara nolak Surutu Pak Titi. Lucu banget sih. Ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah berdonasi ya. Kalau kalian suka sama video ini dan ingin berdonasi lebih, ada link di bawah untuk Saweria ataupun dari Super Thanks. Gimana menurut kalian guys tentang kasus kali ini guys? Ini semakin terang. Let's Go yakin Hakim udah melihat sendiri TKP seperti apa, dan dalam hati Hakim pasti udah ngerasa dibohongin besar-besaran nih. Dan pasti ngerasa JPU kemarin emang banyak salahnya juga ya gitu. Kok mau dia percaya sama Rudiana? Thank you banget tonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya, sampai jumpa lagi ya. Bye.